Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan yang kedua. Kemarin yang pertama tahap ilmu dasar ya. Cara membentuk akun teman-teman supaya akunnya nanti bisa berpotensi viral. Nah, kemarin sampai mana ya? Agak lupa teman-teman. Sudah lama ini ya saya nggak posting, sudah 1 minggu teman-teman ini nggak posting di YouTube, dan ini tepat ya 7 hari kayaknya. Nah, kemarin itu membahas cara supaya akun kita itu ilmu dasar ya, supaya nanti bisa punya potensi FYP dan viral. Langkah dasarnya adalah kita menentukan konsep tema kita teman-teman ya, harus berkarakter, punya konsep, tidak asal posting gitu ya. Nah, itu penting banget teman-teman. Kita mau lewat jalur mana dulu ya? Yang pertama, ilmu dasarnya itu adalah kita konsisten itu ya. Semua konten kreator di platform manapun, nggak hanya di Facebook profesional teman-teman, dimanapun, kalau nggak konsisten itu susah kali untuk menjangkau akunnya, direkomendasikan biar postingannya itu sama sistem itu nanti bisa muncul di beranda-beranda akun-akun kreator atau akun-akun penikmat platform tersebut teman-teman. Kalau kita nggak bisa konsisten, maka jangan berharap akun kita itu bisa berkembang teman-teman, karena banyak ya pesaing-pesaing kita yang konsisten juga, dia itu akan menindihi postingan kita teman-teman, akan tertinggal lah bahasa sederhananya gitu kalau kita nggak bisa posting konsisten. Nah, yang temanya sama dengan kita itu akan menindihi akun kita itu akan tenggelam, itu bahasa sederhananya teman-teman. Nah, kemarin tuh baru nyampe di apa ya, seputar tema ya. Jadi tema itu sangat penting, tema, karakter, ciri khas, branding diri itu penting teman-teman. Kita harus membranding akun kita itu bener-bener supaya nanti disukai oleh audiens. Audiens itu menyukai kita, tidak karena ngasal posting. Di Facebook ini makin lama sudah makin apa ya, saling membahas hal-hal yang sekiranya itu kurang bermanfaat teman-teman. Jadi yang mungkin banyak kreator-kreator lain yang menjebak hanya dengan memanfaatkan pemula. Kebanyakan akun pemula ini banyak dimanfaatkan oleh akun-akun konten kreator yang sudah senior, yang sudah mendapatkan algoritma teman-teman. Sehingga kreator pemula itu yang masih dianggap belum senior ya, baru berkecimpung beberapa bulan gitu, yang belum dapat algoritmanya, masih kalah dengan konten kreator lainnya, atau masih belum, ya namanya juga pemula pasti belum pandai ya, dia mendapatkan algoritmanya, belum bisa branding diri, belum membentuk akunnya dengan benar, itu biasanya terjebak dalam konten-kontennya konten kreator yang sudah senior teman-teman. Contohnya misalkan apa, supaya kita jangan sampai men-skip postingan yang lewat di beranda gitu ya, padahal kita men-skip itu nggak masalah ya, interaksinya itu kita itu sebenarnya mengikuti kata hati aja, itu nggak apa-apa. Kalau kita suka ya kita like, kalau nggak suka ya kita skip, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak harus kita tonton sampai semuanya. Yang konten kreator senior itu dulu banyak banget yang menyesatkan gitu ya, bahasa sederhananya banyak yang menyesatkan konten kreator pemula gitu. Kalau ada yang lewat di beranda, jangan di skip, ditonton sampai selesai, harus di mampir, harus pokoknya semua yang lewat di beranda jangan pilih-pilih gitu ya. Kebanyakan akun konten kreator pemula itu dia terjebak di situ teman-teman, mendapatkan info-info yang lewat di beranda itu dari konten kreator senior, itu memberikan perjalanan pengalamannya seolah-olah ya itu perjalanan pengalamannya, karena tidak men-skip, karena tidak melewatkan yang lewat di beranda, harus berinteraksi. Jadi akun-akun pemula itu jadi ikut-ikutan terperangkap di situ teman-teman, padahal sampai keriting gitu interaksinya ya. Jadi membahas interaksi juga penting teman-teman. Pokoknya intinya kita itu perilakunya yang relevan, yang autentik, yang alami.
Facebook itu suka dengan perilaku yang alami teman-teman. Kalau kita perilakunya alami, interaksinya alami, konten kita relevan gitu ya, konsisten, sebenarnya rahasianya hanyalah di konsisten teman-teman. Kalau kita nggak bisa konsisten, jangan harap algoritmanya akan terbaca. Kalau sudah terbaca, kita mau bikin konten itu menyesatkan atau enggak itu bisa teman-teman. Misalkan kita menyesatkan akun pemula gitu ya, sehingga akun pemula itu banyak yang tersesat, dia sampai kelelahan gitu ya, karena banyak terpengaruh dengan konten-konten edukasi yang lewat di berandanya, padahal itu karena asal dia itu hanya tujuannya untuk memberikan info-info agar kontennya itu biar tidak di skip. Dia dengan cara membuat konten jangan skip yang lewat di beranda, contohnya seperti itu ya. Jangan pernah melewatkan konten yang sudah ditonton, harus ditonton sampai selesai gitu ya, yang lewat di beranda, padahal itu hanya tujuannya untuk akunnya sendiri teman-teman, untuk akunnya yang sudah mendapatkan algoritma itu. Nah, perjuangannya untuk mendapatkan algoritma itu sebenarnya ya bukan karena kita tidak men-skip terus menonton harus sampai selesai, bukan seperti itu. Konsepnya Facebook ini adalah kita itu membuat konten konsisten saja sudah cukup bagus teman-teman. Konsisten, branding diri, evaluasi akun, membuat konten yang menarik itu sudah cukup teman-teman. Interaksinya itu yang relevan, kontennya yang relevan, terus temanya apa yang sekiranya baru trending, baru populer gitu, kita pilih teman-teman. Harus pandai-pandai kita. Semua konten kreator itu semua kreatif teman-teman gitu ya. Kalau untuk pemula yang dia itu masih jam terbangnya itu masih rendah, belum sampai berapa bulan, baru beberapa 1 bulan 2 bulan, itu biasanya pengalamannya masih kurang teman-teman. Tapi kalau yang sudah pengalamannya lama, dia itu pasti tahu, oh ternyata kita itu membuat konten itu benar-benar harus berkualitas, punya nilai. Kalau kita asal posting saja itu susah ya untuk menjangkau ke akun-akun baru. Nah, rahasianya itu teman-teman. Jadi tidak ngasal konten gitu ya, kuncinya seperti itu. Pokoknya banyak akun pemula itu yang merasa kelelahan ya karena tidak bisa membedakan mana edukasi yang benar dan mana edukasi yang hanya untuk mementingkan akunnya tersendiri. Makanya kalau algoritmanya sudah terbentuk, nah dia itu untuk mempengaruhi akun kreator pemula itu sangat mudah teman-teman ya, dengan cara mengiming-imingi, membuat apa hasil pencapaiannya ya, karena sudah terbentuk algoritmanya, karena kontennya itu benar-benar bisa mempengaruhi akun pemula, makanya semakin naik teman-teman. Contohnya ya, memberikan kalimat berupa hoax supaya pemula itu terjebak, supaya berinteraksi. Nah, semakin banyak pemula itu berinteraksi, semakin direkomendasikan teman-teman, algoritmanya semakin direkomendasikan, sehingga akun pemula itu semakin kalah gitu loh. Semakin pemula itu semakin menyukai, maka kontennya akan semakin direkomendasikan, semakin naik teman-teman. Sehingga pemula itu yang nggak tahu cara mainnya, ya dia akan merasa kelelahan teman-teman. Dia akan sibuk berinteraksi, tetapi dia lupa dengan personal brandingnya, akunnya yang utama itu malah dia abaikan. Jadi fokus ke interaksi yang keliru teman-teman, seperti itu ya. Jadi kebanyakan seperti itu ya, kita harus pandai-pandai mendapatkan apa ya namanya ilmu yang bermanfaat dari konten kreator. Dia itu memberikan arahan yang benar, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, akunnya sendiri, tetapi benar-benar untuk perkembangan bersama teman-teman. Soalnya banyak postingan yang lewat di beranda itu seolah dia itu memberikan edukasi tapi hanya untuk kepentingan akunnya supaya tidak kena skip ya. Salah satunya itu teman-teman, agar orang selalu berinteraksi di postingannya biar tidak terkena skip gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi apa adanya saja saya sampaikan di sini teman-teman, nggak ada saya tutupi. Yang penting saya nggak menyebutkan inisialnya siapa, tetapi kebanyakan ya setelah mendapatkan algoritmanya terbentuk, dia melalui jalur itu teman-teman, jalur yang menjebak akun pemula sama jalur yang benar-benar memberikan info bermanfaat apa adanya untuk pemula. Itu kelihatan teman-teman konten-kontennya gitu ya. Kita harus pandai-pandai bisa membedakan teman-teman, seperti itu. Nah,
berhubung sudah terlalu panjang lebar teman-teman, nanti lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Oke ya, jadi buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa ya tinggalkan jejaknya, like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bareng di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah video ini teman-teman. Atau yang ingin kepo dengan akun saya bisa kunjungi di sini ya. Akun saya alhamdulillah teman-teman ya sudah mau mencapai di angka 73.000 follower ya, pengikut 73.000 pengikut teman-teman, Masya Allah alhamdulillah. Jadi bisa nanti teman-teman ikuti akun saya, karena tiap hari saya lebih terupdate di Facebook teman-teman, lebih sering di Facebook. Kalau di YouTube ini bisa seminggu sekali teman-teman. Mau konsisten tiap hari, ide-idenya itu masih kewalahan karena di Facebook itu lebih sering, jadi udah kecapean toh. Saya mau posting di YouTube itu jadi kurang. Tapi rencana saya mau semangat lagi memberikan yang terupdate terbanyak gitu juga di YouTube teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.